Latihan dan pembahasan soal distribusi normal Petik 1 Sigma Ganesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rusid Arsakul Wafi, absen 1 dari kelompok Sigma. Jadi di sini saya akan membahas latihan soal serta pembahasannya, yaitu distribusi normal. Baik, di sini ada soal yaitu luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah, jadi ini ada gambarnya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, sebelum saya membahas, kira-kira teman-teman bisa menjawab gak nih? Saya beri waktu ya. Baik, waktunya selesai. Mari kita lihat jawabannya, yaitu ya, yang D. Jawabannya yang D. Kenapa yang D? Mari kita bahas. Nah, jadi langkah awalnya yaitu kita membagi arsiran itu menjadi dua daerah. Daerah yang pertama yaitu Z di antara 0,5 dan 0. Kemudian daerah yang kedua yaitu Z di antara 0 dan 2,25. Kemudian untuk mencari luas daerah pertama, kita bisa mengecek nilai Z. Kita bisa mengecek tabel nilai Z untuk bilangan 0,5, yaitu dengan cara melihat baris 0,5, kemudian pilih kolom 0 seperti gambar berikut ini. Nah, di sini kita dapat nilainya yaitu 1915. Jadi di sini kita menulisnya yaitu 0,1915. Kemudian untuk mencari luas daerah yang kedua, caranya sama, yaitu dengan mengecek tabel nilai Z. Di sini karena bilangannya 2,25, maka kita bisa melihat kepada baris 2,2, kemudian pilih kolom nomor 5 seperti pada tabel berikut. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 0,4878. Nah, untuk mencari luas daerah arsiran tersebut, kita dapat menjumlahkan kedua hasil yang kita telah dapat tadi, yaitu 0,1915 ditambah 0,4878. Maka akan dihasilkan jawabannya yaitu 0,6793, yaitu yang D. Jatuh virus B 17 12 IPA 1. Nah, next. Di soal disebutkan sekelompok data dinyatakan X berdistribusi normal dengan rata-rata 200 dan mempunyai simpangan baku 50. Jika data tersebut terdiri dari 10.000 sampel, maka perkiraan banyak sampel yang memiliki nilai antara 210 dan 260 adalah. Nah, sebelum saya membahas, teman-teman bisa menghitung terlebih dahulu berapakah jawabannya, dan jangan lupa dipilih ya teman-teman, antara A, B, C atau D. Nah, jawabannya apa teman-teman? Nah, jawabannya itu D, yaitu 3056. Bagi teman-teman yang menjawab A, B, atau C, jangan berkecil hati dan jangan menyerah, percaya proses. Dan bagi teman-teman yang menjawab D, ya, kalian hebat, jos. Nah, mengapa sih kok bisa D? Mari kita bahas ke slide berikutnya. Pembahasan arti dari notasi X, dan ada lambang seperti ini, kemudian huruf N kurung 200,50 adalah. Nah, ini notasi ini mengartikan data X berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 200 dan simpangan baku tau sama dengan 50. Nah, mu dan tau ini hanya sebagai simbol dari rata-rata
dan tahu yaitu simbol dari simpangan baku ya teman-teman. Lanjut. Pertama, kita ubah nilai X1 210 dan X2 260 seperti yang disebutkan oleh soal dalam Z. Nah, gimana sih merubah dalam Z? Nah, caranya seperti ini. Z sama dengan X dikurangi rata-rata per simpangan baku. Disebutkan, kita mencari Z1 dengan cara 210 dari X1 min 200 per 50. Jawabannya yaitu 0,20 untuk Z1. Sama dengan Z2, caranya yaitu X2 dikurangi rata-rata per simpangan baku. Kemudian hasilnya yaitu 1,20. Kita lanjut ke slide berikutnya. Artinya, kita mencari luas di bawah kurva normal P, di mana Z di antara 0,20 sampai 1,20 dengan tabel Z diperoleh. Nah, P di mana Z di antara 0,20 sampai 1,20 itu sama dengan P di mana Z di antara 0 sampai 1,20 dikurangi P di mana Z di antara 0 sampai 0,20. Kemudian kalian lihat tabel Z yang sudah kelompok kami berikan, yaitu tabel Z 0 sampai 1,20, ini hasilnya itu 0,3849, dan tab Z di antara 0 sampai 0,20 itu 0,093. Ini dikurangi hasilnya 0,3056. Lanjut, jadi peluang diperolehnya sampel dengan nilai di antara 210 dan 260 adalah 0,3056. Dengan demikian, perkiraan banyak sampel yang memiliki nilai antara 210 dan 260 adalah 0,3056 dikalikan banyaknya percobaan, yaitu 10.000, sama dengan 3.056, yaitu jawabannya yang D. Alisa Isnika 212 IPA 1. Soal nomor 3, luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah, jawabannya A, 0,8888. Kok bisa? Nah, begini pembahasannya. Pertama, bagilah arsiran menjadi dua daerah, yaitu daerah 1 pada interval Z di antara min 1,22 dan 0, dan daerah 2 pada interval Z lebih dari 0. Luas daerah 1. Coba cek tabel nilai Z untuk bilangan 1,22. Lihat baris 1,2, kemudian pilih kolom 2 seperti berikut. Diperoleh bahwa luasnya adalah 0,3888. Kemudian luas daerah 2, karena daerahnya merupakan setengah bagian di bawah kurva distribusi normal, nilai PZ lebih dari 0 sama dengan 0,5. Luas daerah yang diberi arsir adalah jumlah luas keduanya, yakni 0,3888 tambah 0,5, dihasilkan 0,8888. Jadi, luas daerah di bawah kurva normal baku tersebut adalah 0,8888. Kalisa Aulia Z 20 12 ITA 1. Masuk ke soal nomor 4, anggap bahwa tinggi mahasiswi memiliki distribusi normal dengan tinggi rata-rata 165 cm dan simpangan baku 4 cm. Jika kita memilih seorang mahasiswi secara acak, maka peluang tinggi mereka akan berada di antara 161 cm dan 171 cm adalah apa ya jawabannya? Jawabannya yang D, 0,7745. Ayo kita bahas bareng-bareng. Kita misalkan, X merupakan variabel acak kontinu yang menyatakan tinggi mahasiswi dalam satuan cm. Dari soal tersebut, kita dapatkan data rata-rata sama dengan 165, simpangan baku sama dengan 4, X1 sama dengan 161, dan X2 sama dengan 171. Nah, dari data-data tersebut, kita dapat mencari nilai Z dengan mensubstitusikannya ke dalam rumus X dikurangi rata-rata per simpangan baku. Untuk mencari Z1, kita masukkan nilai X1 ke dalam rumus tersebut sehingga didapatkan nilai min 1,
Sedangkan untuk mencari Z2, kita masukkan nilai X2 ke dalam rumus tersebut, sehingga kita dapatkan hasil 1,5. Dengan demikian, peluang tinggi mereka yang berada di antara 161 cm dan 171 cm dinotasikan oleh peluang Z berada di antara min 1 dan 1,5. Nah, dalam soal ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan tabel distribusi 0 sampai Z. Jadi kita konversikan notasi tadi ke dalam bentuk kurva seperti gambar berikut. Nah, untuk menghitung peluang dengan menggunakan kurva ini, kita harus menghitung luas daerah yang ada di bawah kurva. Untuk memudahkan kita dalam menghitungnya, kita bagi daerahnya ini menjadi dua bagian. Untuk menghitung daerah pertama, kita cek tabel nilai Z untuk skor 1,00 sehingga akan diperoleh peluang Z di antara min 1,00 dan 0 sama dengan 0,3413. Nah, untuk daerah yang kedua, kita cek tabel nilai Z untuk skor 1,50 sehingga diperoleh P Z berada di antara 0 dan 1,50 sama dengan 0,4332. Untuk mencari luas daerah yang diarsir secara seluruhnya, kita hanya perlu menjumlahkan nilai Z untuk skor 1,00 dan 1,50, yaitu 0,3413 ditambah dengan 0,4332, sehingga didapatkan hasil peluangnya adalah 0,7745. Iran menghina S, 16, 12 IPA 1. Lanjut ke soal yang nomor 5. Di sini kita punya soal nih. Distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati oleh distribusi normal dengan rata-rata atau mu sama dengan 180 dan standar deviasinya 30. Tingkat kolesterol di atas 200 memerlukan perhatian. Peluang bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 adalah apa nih jawabannya? Ayo. Nah, kita cek ya, jawabannya itu yang B, 0,2514. Nah, kenapa sih kok bisa yang B? Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini kita misalkan X merupakan variabel acak kontinu yang menyatakan tingkat kolesterol. Dari soal tadi diketahui mu atau rata-rata itu sama dengan 180, kemudian standar deviasinya 30 dan nilai X-nya itu 200. Dari data yang diketahui ini langsung saja kita substitusikan ke rumus Z, di mana rumus Z itu sendiri yaitu X dikurangi mu per. Tuh, kalau kita masukkan jadinya 200 dikurangi 180 per 30. Hasilnya 2 per 3, atau jika kita desimalkan menjadi 0,67. Di soal tadi ditanya peluang bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200. Nah, hal itu tuh bisa dinotasikan dengan seperti ini ya. Peluang X lebih besar dari 200 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 0,67. Bentuk kurva distribusi normalnya itu seperti ini ya. Jadi yang kita cari peluangnya atau luasnya itu dari 0,67 sampai ke kanan. Nah, gimana sih cara mencarinya? Nah, pertama kita itu mencari luas dari 0 sampai 0,67 dulu dengan mengubah menjadi peluang di mana Z antara 0 sampai 0,67. Nah, jika kita lihat dari tabel distribusi normal di mana 0 sampai Z, hasilnya itu 0,2486. Barulah setelah itu kita mencari luas daerah yang diarsir ini, yang biru ini. Kita cari dengan rumus peluang Z lebih dari 0,67 sama dengan peluang Z lebih dari 0 dikurangi peluang di mana Z antara 0 dan 0,67. Peluang Z lebih dari 0 itu 0,5. Kemudian dikurangi dari peluang yang sudah kita cari tadi 0,2486. Jadi hasilnya didapatkan 0,2514. Jadi peluang suatu kejadian tersebut terjadi adalah 0,2514. Thanks for watching and stay tuned for the next part.